Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruwatsah, NIM 32020160040. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah aplikasi shopping list yang merupakan pembahasan pada modul 6, yaitu store that data using SQLite to store data in a local database. Jadi pada chapter 6 atau bab 6 ini membahas beberapa sub materi, yaitu yang pertama use SQLite in Flutter, yang kedua create model classes, yang ketiga show data to user of the app, dan yang keempat use singletons and perform create, read, update, and delete atau CRUD action on a local database. Di sini merupakan dua buah tugas, yaitu tugas yang pada video kali ini saya akan menjelaskan dua buah tugas. Tugas yang pertama yaitu yang tadi untuk pertemuan 16, dan tugas yang kedua itu untuk pertemuan yang kelima, yaitu merupakan tugas yang berada di modul 6 juga, yang membahas tentang challenge yang berada di modul 6. Pembahasannya sama, yaitu using SQLite to store data in a local database. Oke, sebenarnya saya akan mempraktikkan apa isi dari aplikasi ini. Jadi di sini terdapat shopping list. Di sini terdapat 3 buah list, yaitu buah, laptop, sepatu dengan kuantiti 1, 3, dan 2. Di sini terdapat tombol button plus atau add berfungsi untuk menambahkan list. Kita coba tambahkan shopping list name. Di sini kita tambahkan misalnya tas. Tas dengan priority shopping 1. Save shopping list. Ketika kita klik, dia akan memunculkan screen item. Jadi di sini terdapat screen item yang berfungsi ketika kita klik tombol plus atau add ini, dia akan memunculkan dialog, alert dialog. Di sini terdapat new shopping item, label new shopping item, text, dan text file, item name, quantity, dan not. Dan di sini dapat elevator button. Ini merupakan challenge. Menambahkan item di bagian tombol item dan mengedit item itu merupakan challenge dari modul 6. Jadi pembahasan ini juga termasuk untuk pertemuan yang kelima. Ketika ketik plus item name, misal kita klik untuk tas, sekolah, misal tas sekolah, kuantitinya 1, sekolah, dengan catatan berwarna hitam. Oke, berwarna hitam. Kita save item, maka otomatis di sini terdapat item list sekolah, tas sekolah dengan kuantiti 1 dengan catatan berwarna hitam. Jadi di sini juga terdapat tombol edit, yaitu icon pensil. Di sini kita bisa mengedit, bisa mengedit namanya, yaitu tas polo, tas polo, misal tas polo. Tas polo 1 berwarna hitam, save item. Maka di sini otomatis akan
berubah. Itu juga merupakan challenge. Menampilkan tombol edit di sini. Di sini kita dapat menghapus, yaitu memanfaatkan sebuah source code yang nanti akan saya jelaskan pada bagian penjelasan kodenya. Ketika kita geser ke kanan, maka dia akan terhapus, dan di sini akan menampilkan pesan follow delete. Oke, di sini untuk sub item itu saja, sedangkan untuk list juga sama. Di sini juga kita bisa edit titiknya, misal 2, kita edit menjadi 2, save shopping list, oke, menjadi 2. Di sini juga kita bisa tambahkan yang baru, shopping list tadi, dan kita bisa menghapus listnya dengan menggeser dan tas delete. Oke, selanjutnya yaitu saya akan bahas source code-nya. Yang pertama, use SQLite in Flutter. Bagaimana cara menambahkan SQLite ke Flutter? Jadi, pada aplikasi ini terdapat 3 buah folder, yaitu di sini saya membuat 3 buah folder, yaitu models, UI, dan utils. Dan terdapat 7 buah file, yaitu main.dat, developer.dat, shopping list, list item, item screen, shopping list, dan list item. Pertama-tama kita tambahkan library SQLite untuk memanfaatkan untuk merekam teori yang pertama, yaitu use SQLite in Flutter dengan cara menambahkan Flutter add pub SQLite. Jadi di sini berfungsi menambahkan library SQLite yang dapat kita cek di pubspec YAML. Di sini saya menggunakan versi 2.0.2+1. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk main.dat. Main.dat ini berfungsi untuk menampilkan tampilan awalnya atau home screen-nya. Untuk DB helper.dat ini, di sini terdapat source code yang berfungsi untuk database-nya. Untuk item screen ini berfungsi untuk menampilkan screen dari itemnya, sama seperti main.dat atau item screen atau item second screen. Tadi kan homepage, home screen. Selanjutnya list item dialog yang berfungsi untuk menampilkan alert dialog ini, dan shopping list dialog ini untuk shopping list dialog, sedangkan list item yang untuk bagian item, bagian yang sini. Oke, untuk models ini merupakan models dari database-nya. Jadi database-nya kita menggunakan database lokal. Jadi dia memanggil di bagian models list item ini, underscore item ini, list underscore item ini. Sama kayak JSON, cuma JSON dia mengambil ke web, sedangkan ini mengambil di lokal source code. Selanjutnya create model classes. Ini adalah 2 model kelasnya. Show data to user of the app. Ini merupakan menampilkan data ke users pada aplikasi. Dan
CPMK yang keempat, yaitu menambahkan CRUD, action on a local database. Jadi pada main.dat ini terdapat seperti biasa, kita mengimport dulu, lalu menjalankan fungsi main untuk menjalankan kelas myApp. Dengan di sini terdapat title shopping list dengan data atau temanya berwarna biru. Bodinya berisi shopping list widgetnya ini. Shopping list widget, kita buat kelas shopping list widget untuk menjelaskan isi dari body ini. Dalam shopping list widget state terdapat beberapa variabel dan tipe data. Di sini juga terdapat void init state. Di main.dat ini, karena berfungsi untuk menampilkan home page-nya, kita tambahkan app bar, shopping list, kita menambahkan list view builder, shopping list tidak sama dengan 0. Jika true, maka dia mengambilkan shopping list.length. Jika false, maka dia bernilai 0. Selanjutnya ini saya sampaikan tadi, yaitu return dismissible yang berfungsi untuk menghapus atau mendelete itemnya atau listnya. Dalamnya terdapat key on dismissed, dan di sini juga terdapat scaffold of context atau show snack bar yang berfungsi untuk menampilkan teks di bawah atau pesan bahwa konfirmasi tersebut bahwa mengonfirmasikan list atau item tersebut sudah dihapus. Di sini terdapat list style, teksnya, sama title teksnya ini. Teksnya mengambil dari shopping list, yaitu yang kedua landing circle avatar ini yang bulat. Priority, untuk mengambil priority. Misalnya trailing, yaitu ini berfungsi untuk menampilkan icon edit on tab. Ketika kita klik, dia akan menuju page selanjutnya, yaitu shop item screen, Sini float action button, yaitu bagian ini saya setel berwarna merah dengan icon add atau tambah. Sini feature show data, metode show data seperti asynchronous, memanggil DB helper, open DB, shopping list, await DB helper, get list. Sini terdapat set state juga menampilkan shopping list sama dengan shopping list. Selanjutnya ke DB helper. Ya, di DB helper ini terdapat, kita tambahkan, di sini terdapat materi baru, yaitu Victory Constructors. Terdapat di modul 6 ini, bagian bawah, yang berfungsi agar tidak membuat objek baru. Jadi dia fungsinya Victory Constructor ini, dia cuman mengganti, tapi tidak membuat objek baru. Menjalankan ulang. Di sini kita buat feature database dengan metode bernama OpenDB. Jadi di sini caranya sama dengan pas belajar MySQL, yaitu create table untuk menambahkan table, list dan create table item untuk menambahkan item di dalam tabel. Di sini juga terdapat ID integer primary key, ID-nya sebagai primary key. Ini memanggil dari kelas list item dan shopping list tadi, yaitu models, yaitu database yang ada untuk membuat database lokal. Selanjutnya ini DB, ini fungsinya
kemarin untuk mengetes database-nya apakah dapat berjalan dengan baik atau tidak. Selanjutnya di sini dapat metode insert list, insert item, get list, get item, delete list, dan delete item. Keenam metode ini berfungsi. Yang pertama, insert list dan insert item. Insert list untuk menambahkan list. Ketika kita klik, maka metode ini yang bekerja. Insert item ketika itu mengklik di bagian item, bagian sini, maka yang bekerja insert item. Sedangkan get list adalah mengupdate, atau bagian sini mengupdate data. Untuk delete untuk menghapus data, menghapus list. Selanjutnya shopping list. Di sini tadi sudah saya jelaskan bahwa shopping list berfungsi untuk menampilkan dialog shopping list. Ketika kita klik ini atau nilainya true, maka judulnya new shopping list. Ketika kita klik ini atau nilainya false, maka dia akan berubah menjadi edit shopping list. Di dalamnya terdapat konten single child scroll view yang berfungsi agar bisa di scroll atau tidak error. Kolom, text field, terdapat text field tadi, dan elevator button. Elevator buttonnya itu save-nya. Save-nya. Di sini juga dapat save, border radius, itu fungsi untuk dekorasi saja, dekorasi alat dialognya. Di modul 30, tetapi di penjelasan video Bapak 10, jadi saya di sini mengikut penjelasan Bapak, yaitu 10. Selanjutnya list item dialog. List item dialog sama seperti tadi untuk menampilkan ini item dialog. Fungsinya sama. Di sini dapat nullable. Berapa nullable? Itu tanda seru sama dengan item screen, merupakan bagian dari source code dari item screen. Scaffold, bar, title-nya shopping list, bodinya list builder. Sini juga terdapat dismissible, fungsi tadi ketika kita geser maka dia akan mendelete item. Title, list delay, isikan title, di non. Tampilannya ketika dia tidak akan berfungsi karena di sini tab-nya kosong. Icon button, icon, unpressed. Edit floating button action begini ini. Sama seperti tadi, juga kita fitur show data. Lah, itu saja penjelasan untuk use SQLite and Flutter, create model classes, show data to users of the app using singletons and perform create, update, and delete atau CLOD action on a local database. Dan challenge-nya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih telah mendengarkan. Ini merupakan video untuk tugas pertemuan 5 dan pertemuan 16.
Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat satu video karena ada suara jadi saya ngulang lagi.